Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini. Semoga kabarnya semua kalian baik-baik aja. Oke, pada video kali ini aku akan unboxing sebuah HP. Lebih tepatnya adalah HP iPhone SE generasi pertama. Apakah masih worth it memakai iPhone generasi pertama ini? Ya, kita akan bahas bareng-bareng. Jangan lupa klik subscribe dulu, subscribe dari kalian cukup membantu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe buat kalian cukup berarti buat aku. Daripada kelamaan, langsung aja check this out. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton ini, tergantung kalian menontonnya kapan. Oke, pada video ini kita akan unboxing. Jadi kemarin aku membeli sebuah HP jadul keluaran tahun 2016, yaitu iPhone SE generasi pertama ya, meskipun sekarang sudah iPhone generasi kedua, tapi aku membeli iPhone generasi SE generasi pertama. Ya, kenapa aku beli ini, karena bentuknya ini menurut aku cukup unik, yang simple, dan menurut aku ini adalah bentuk yang paling bagus, desain yang paling bagus dari iPhone ya. Selain itu, aku juga beli iPhone ini karena iPhone ini adalah HP pertama yang pernah HP touchscreen yang pertama aku pernah aku pegang secara langsung, meskipun cuma di marketplace ya. Jadi aku beli di salah satu seller di Jawa Barat ya, second ya, karena barunya sudah jarang muncul, meskipun ada harganya masih mahal banget. Oke, untuk packingnya cukup bagus lah, ada bubble wrapnya, dapat apa aja. Nah, ini bubble wrap cukup tebal juga. Jadi ini kemarin pengiriman cukup cepat banget, 3 hari sudah nyampe. Dapat apa aja? Kalau menurut deskripsi sellernya kemarin cuma dapat HP, charger, tapi chargernya charger bukan ori. Terus dapat tanpa box, karena boxnya hilang. Jadi cuma dapat HP sama case, sama dapat ini casing ya. Ini warnanya adalah ini jam rose gold ya, rose gold. Ini untuk kondisi HP-nya masih mulus ini ya, masih mulus 90% lah, meskipun ada sedikit dent di sebelah kiri dekat volume ini, ada sedikit dent, tapi secara fisik overall bagus. Setelah itu dapat apa lagi, kita turunkan dulu bubble wrap-nya. Dapat HP, terus ya, sesuai deskripsi dapat kepala charger bukan dari iPhone. Wah, ini ada lighting, kabel datanya, lightingnya ini bentuknya seperti seperti dildo malahan. Ini merek Vivan kalau nggak salah. Nah, kemarin ada cerita lucu juga sama sellernya tuh. Kemarin udah ngirim barangnya, ternyata dia lupa memasukkan case-nya, 2 case. Jadi kemarin bilang case-nya lupa, akhirnya case-nya dia susulin ya. Jadi dia dalam sehari ngirimin 2 paket sekaligus, terpisah. Jadi dapat dibonusin ini case, soft case sih benernya, lebih soft case 2 biji ya. Aku akuin sellernya inilah sesuai janji, dikirimin. Oke, kita cek kondisinya seperti aku bilang tadi. Secara
overall kondisinya 90% lah, masih mulus. Oh iya, ini kalau kemarin aku cek di YouTube dari pemiliknya, ini adalah keluaran dari Amerika. Nah, ini dapat SIM tray-nya, kita masukkan dulu SIM card-nya. Apakah normal seperti yang dikatakan sellernya? Jadi kemarin sellernya juga bilang dia cuma bukan minus ya apa, tapi kondisi baterainya, baterai health-nya itu 77%, tapi kata sellernya belum pernah dibongkar. Menurut Tools-nya itu masih hijau semua, jadi 77% itu masih, menurut aku masih inilah, masih bagus lah untuk baterai ori daripada 100% tapi baterai sudah replacement baterai KW ya. Kita cek dulu. Oh, untuk layarnya ini cukup responsif sih menurut aku. Kita setting dulu, kita masukkan ID Apple aku ya. Oke, kita masukkan dulu ya, kita pakai wifi dulu, ubah apakah bisa. Ya, agak lama emang. Oke, agak lama, tapi sinyal udah muncul, tidak terblokir meskipun ini HP dari luar, karena beberapa waktu lalu ada beberapa iPhone HP luar itu diblokir semua oleh Kominfo, kecuali yang sudah aktif sebelum bulan apa ya, Maret atau apa sebelum itu. Oke, untuk fingerprintnya ternyata juga masih normal kalau kita cek. Jadi emang dia bener-bener belum pernah diganti. Soalnya karena sudah pernah diganti, dia terus ID-nya nggak bisa dipakai, hanya bisa dipakai sebagai home screen aja. Jadi kalau ini terus ID-nya masih bisa, berarti dia belum pernah dibongkar, masih normal. Oke, cek lagi, masih detect ini. Lama ya. Oke, oh, ternyata bisa, sukses. Terus ID-nya. Nah, seperti tampilannya ya, ternyata iOS-nya masih iOS 13, belum 14, belum diupdate mungkin sama pemilik sebelumnya. Oke, kita cek kameranya, tes kameranya masih jelas ternyata. Kenapa aku suka kamera iPhone itu, meskipun kamera foto jadul, HP jadul, tapi dia kameranya masih bagus lah, lebih bagus untuk tahun segitu. Untuk kamera depannya juga masih bening lah, masih ini, belum pernah diganti juga. Oke, kita cek semua apakah masih enak. Ternyata masih enak, jadi apa yang dikatakan sellernya tuh ternyata nggak bohong juga. Oke, nah kita cek Metus ID-nya bisa, ternyata cukup responsif, layarnya juga masih ori, belum pernah diganti. Oke, jadi tadi menurut aku pribadi penggunaan untuk iPhone SE generasi pertama ini di tahun 2021 ini menurut aku ya cukup masih worth it, tapi itu untuk sebagai HP secondary handphone ya, HP kedua. Kalau untuk HP pertama rasa sudah nggak worth it karena baterainya juga kecil. Kita tahu bahwa kualitas HP sekarang lebih baik, lebih bagus lah daripada HP jadul. Ini HP iPhone SE ini keluaran tahun 2016 ya, berarti udah 4 tahun, hampir jalan 5 tahun. Jadi menurut aku untuk penggunaan harian untuk HP utama itu nggak worth it, tapi untuk HP cadangan, HP kedua untuk WA dan foto-foto itu masih
worth it lah. Kenapa aku masih menyukai iPhone SE generasi pertama ini? Karena desainnya yang unik, cukup unik ya, menurut aku ini the best desain untuk iPhone ya. Selain itu ukurannya kecil, jadi dia bisa nyaman di tangan dan bisa dimasukkan di kantong ya, itu menurut aku itu poin plusnya. Selain itu iPhone SE ini juga dulunya adalah HP pertama yang pernah aku pegang secara langsung. Sebenarnya di tahun 2000 berapa ya, 2010 2009 juga ada iPhone 3GS kalau nggak salah ya. Itu aku udah pernah lihat saat langsung punya kakak kelasku. Meskipun waktu itu belum tren, masih tren BlackBerry dan HP Nokia, tapi ada kakak kelasku yang udah punya iPhone 3GS ya. Tapi aku baru pegang iPhone langsung iPhone 5 seri 5 lah, yang ada bezelnya gitu ya. Meskipun speknya hampir sama dengan 6, aku lebih memilih iPhone SE karena ya desainnya unik aja. Yang mungkin cukup itu aja dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Aku Wisnu Pratama mengucapkan terima kasih. Bye bye.